wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi min dzurriyyatihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Qala Allah Ta'ala fi ba'di ayatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jemaah salat subuh Masjid Baitul Ulum, mobil khusus untuk para ustadz, orang tua kami di sini, takmir masjid yang kami takzimi, kami hormati. Mobil khusus untuk akhina Mas Ridwan, Ummahat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk terus-menerus menyembahnya sampai datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Yakin di sini maknanya kematian. Dalam arti yang lain, Allah wanti-wanti untuk kita tidak mati kecuali dalam keadaan beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Maka atas dua perkara inilah kita wajib takut, wajib khawatir, serta wajib terus berharap. Makanya dikatakan al-imanu bainal khaufu war raja. Iman adalah hal di antara takut dan harap. Namun kata ulama, ketika kita dalam proses kehidupan ini, intensitas takut kita harus jauh lebih tinggi daripada harap itu sendiri. Karena kata ulama, orang ini makin takut dengan Allah, maka kemungkinan dia untuk bermaksiat makin kecil. Termasuk juga di dalamnya takut nanti Allah matikan kita dalam keadaan jahil. Maka ada satu perkara saja kata ulama, merupakan bagian fikih atau bagian hukum dalam syariat yang kita belum mengetahui dan sebenarnya kita mampu untuk bertanya kepada ustadz. Contoh nggak usah jauh-jauh, satu hal fikih ini kaitan fikih contohnya. Ada orang ini biasa pakai barang gadaian contohnya. Dia menerima gadai motor seseorang, kemudian barang itu dipakai sama dia tanpa akad-akad yang sharih atau akad hilah. Padahal sebenarnya itu merupakan bagian daripada riba. Apa kata Rasulullah? Setiap segala sesuatu jaro manfaatin fawa riba. Segala sesuatu yang di situ mengambil manfaat darinya, maka itu bagian dari riba. Sampai dia meninggal contohnya. Itu dia tidak tahu masalah fikih itu, maka dia nggak boleh nanti dijawab di akhirat jawab, saya nggak tahu ya Allah. Maka di Quran dikatakan alam ya'tikum nadhir, peringatan itu sudah datang sama kamu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam yang lain, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah. Jadi kalimat itu kita disuruh tanya, disuruh mendatangi.
Maka sebelum nafas kita di tenggorokan, ya kita taubati. Mentaubati waktu-waktu kita yang kita buang tanpa agama, mentaubati waktu-waktu kita yang kita buang tanpa menuntut ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. 16 Ramadan masuk 17 yang dikenal dengan Nuzulul Quran, dan ayat pertama daripada Quran diturunkan adalah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Ini banyak sekali tafsiran ulamanya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ini kalau ulama tabligh menafsirkan dengan bacalah dengan melihat kondisi umat. Lalu sebagian besar ulama mengatakan Iqra' bismi rabbika. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Kamu perhatikan di tiap-tiap apa yang dalam pandangan kamu itu ada nama kebesaran Tuhanmu. Makanya untuk melihat kebesaran Allah itu ngelihat dalam diri kita itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu apakah kamu tidak memperhatikan, kata Allah. Dan kalau kita baca Al-Quran, hampir rata-rata literatur itu Allah perintahkan kita untuk menggunakan akal, pikiran. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Ini akal, pikiran nih. Ini modal sehat. Makanya kalau ada yang nanya, Ustadz, sebenarnya yang mesti kita usahakan itu kesehatan badan apa kesehatan akal? Maka terutama kesehatan akal. Karena kesehatan badan tuh nggak ada kaitan dengan istiqomah seorang untuk ibadah kok. Berapa banyak orang yang sehat badannya, tapi nggak sehat pikirannya. Tapi berapa banyak orang yang cacat badannya, tapi istiqomah ibadahnya. Di Masjid Tajriyah itu ada orang kerja di rumah makan Kamang di Raja Basa. Itu nggak punya kaki, jadi jalan dari rumah makan Kamang ke masjid itu pakai tangan. Saya sering itu sholat di samping beliau itu. Artinya ibadah ini butuh kepada pertolongan Allah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ini perintah juga untuk kita membaca hal-hal yang disampaikan oleh Tuhan, yaitu Quran. Membahas pagi ini atau subuh ini saya akan mengambil dari keterangan dua kitab, yaitu Fadilah Ayatul Hirzi dan yang kedua kitab Majarobih. Apa pembahasannya? Pembahasan mengenai ihtimam ala qiraatil Quran lil hirzi. Keutamaan membaca ayat-ayat Al-Quran untuk penjagaan yang kaitan dengan tauhid. Termasuk nanti ini kita akan kaji ini yang lagi viral sekarang, Ida Dayak ya. Katanya mau ke Lampung. Apa udah ada yang daftar jadi pasien? Orang-orang yang suka kaget-kaget seperti itu, nanti kalau Dajjal turun khawatir jadi pengikutnya yang pertama. Nanti kita akan kaji di sini berdasarkan dalil-dalil nas-nas tentang keutamaan membaca ayat-ayat yang diperintahkan untuk dibaca sebagai hirz, penjagaan. Kan kita sudah sepakati ini, Al-Quran ini termasuk mukjizat. Mukjizat ini apa, Ustaz? Mukjizat ini sesuatu yang nalar sebenarnya tidak bisa nerima. Tapi akhirnya dibuktikan dengan kenyataan. Al-Quran ini loh merupakan mukjizat. Quran ini didengar saja itu bisa menimbulkan respon baik itu. Saya waktu itu pernah share ke grup majelis dakwah. Ada namanya Profesor siapa di sini? Kemarin saya sudah share di Amerika sana.
Ada Profesor Dr. Suzanne Moore telah merilis sebuah kitab menakjubkan keterbukti kemujizatan telah memperlihatkan bagaimana Al-Quran merupakan sebuah obat bagi manusia. Ini orang kafir, ya, Suzanne. Bahkan dalam penelitian Dr. Abraham Nicole, sel-sel darah merah dibacakan yang telah dibacakan ayat Quran dengan bacaan tartil memperlihatkan respon tertentu sehingga sel-sel kanker pun bunuh diri. Bahkan virus autoimun pun lenyap. Ini terbukti dari hasil Profesor Dr. Victor Iron dari USA. Ada antum lihat di Google. Ada di situ di YouTube juga. Ini yang dikatakan mukjizat. Jadi kalau antum hari ini dengar Quran sudah belingsatan, nah ini ruqyah dulu berarti. Quran sebagai pelajaran. Surat Yunus 57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, wahai manusia, sungguh telah datang pelajaran dari sisi Tuhan kalian. Tidak ada satupun ilmu yang ada di permukaan bumi ini kecuali pasti dia ngambil nyadur daripada Quran. Apa? Nggak ada. Kedokteran, fisika, biologi, ilmu bumi, sains, matematika termasuk cara bertani, cara swasembada. Diceritakan bagaimana Nabi Yusuf memerintahkan sama pemerintah Mesir. Kalau zaman paceklik gini nih caranya, kata Nabi Yusuf. Ya. Makanya sampai sekarang di beberapa negara bagian tuh kalau mau menyimpan beras itu tidak diseleb kalau bahasa kita, tetap dimasukkan dalam tangkai-tangkainya. Itu kan pelajaran dari mana itu? Dari Quran. Nah, sudah mafhum. Nah, sekarang kita akan kaji di sini Quran secara tauhid. Bagaimana Rasulullah mengajarkan ayat-ayat untuk menjaga akidah kita. Untuk menjaga harta kita, untuk menjaga barang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bab al-manfaat qiraatul Quran lil hirz. Bab mengenai membaca Al-Quran untuk mendapatkan perlindungan. Bab min ihtimami qiraati suratul Fatihah. Bab mengenai ihtimam, keutamaan membaca suratul Fatihah. Iklam, ketahuilah bahwasanya Allah telah menjadikan Quran sebagai intisari 3 kitab sebelumnya. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Disempurnakan dengan Al-Quran. Artinya kalau kita bahasa simpelkan, dari 3 kitab ini diperas, diintisarikan dengan kitab yang keempat namanya Al-Quran. Jadi kitab-kitab yang ada mereka aku itu punya kita itu Bu ya. Zabur punya orang Islam, Taurat punya orang Islam, Injil nggak boleh. Kita mengatakan Injil itu kitabnya orang Nasrani, Nabi Isa agamanya Kristen, tidak boleh. Kana murtadan hina idzin, orang tersebut telah murtad seketika. Nah, Quran ini 30 juz, 6.666 ayat, diperas, diintisarikan dalam Umul Kitab, dalam suratul Fatihah. Nah, nanti kata ulama dalam surah Al-Fatihah itu diperas, disarikan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami di sini, kata beliau, mencoba mengambil dalil-dalil Al-Quran untuk penjagaan, Al-Quran untuk pengobatan. Wa akhraja Sa'id bin Mansur Al-Baihaqi fi Syu'ab, dalam kitab cabang iman, Syu'abul Iman. Bagus kalau antum beli ini bukunya. Insyaallah bisa di online juga. Namanya kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Jadi iman kita ini udah berapa tumbuh, tapi bukan iman yang bercabang lah ya. Kalau iman bercabang munafik. Iman kita ini sudah tumbuh cabang berapa? Kata Rasulullah kan iman itu ada berapa? 70 cabang. Nah, cabang makin banyak cabang, maka akan rindang, makin rindang. Pohon kan begitu ya. Tanda dia rindang apa? Banyak cabang.
Makanya perkataan Rasulullah itu selalu ajib. Yang namanya dibimbing wahyu ya nggak bisa kita batasi. Kenapa Nabi mengatakan iman itu ada 70 cabang? Pohon yang kalau diibaratkan pohon yang cuma punya 3 cabang dengan yang punya 20 cabang, kalau nanti diterbang angin akan lebih kuat yang banyak cabang mana, Mas? Yang banyak cabangnya. Begitu juga ketika Nabi mengabarkan tentang sholat. As-sholatu fil Islam karo'si fil jasad. Kedudukan sholat dalam Islam seperti mana kepala pada badan. Oh, ini ajibnya di sini. Sumiyal insan alladzi yujadu ra'sun. Namanya manusia itu ya karena masih ada pala. Ada orang buntung kaki, buntung tangan ke rumah antum, datang jam 2 malam, melas-melas, Mas. Ini di perjalanan jauh. Walaupun ngeri kita, tapi ada nggak peluang kita masih nerima dia sebagai tamu? Wah, ini orang buntung tangan, buntung kaki. Tapi sebaliknya jam 8 pagi, ya kan, pakai jas, pakai dasi, parfum wangi, datang ke rumah Ridwan sebelum beliau berangkat kantor, tok tok tok, assalamualaikum, hilang palanya, nggak ada pala. Maka begitu juga Nabi mengabarkan kedudukan sholat dalam Islam seperti mana kepala pada badan. Orang ini kalau sudah tidak ada pala, maka seluruh yang disebut manusia itu tidak akan ada artinya. Dan juga Nabi itu, kata ulama, memberikan penjelasan bahwa di kepala ini ada satu bagian namanya saraf, namanya otak. Artinya kalau palanya sudah rusak, maka badannya pasti ikut rusak ya. Seperti itu. Baik. Ada kitab namanya Syu'abul Iman, diriwayatkan daripada Sa'id bin Mansur dalam kitab Syu'abul Iman dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ini Abi Sa'id Al-Khudri, tahu ya sejarah dalam hadis Bukhari. Abu Sa'id Al-Khudri ini ikut rombongan dakwah, rombongan perang. Dalam hadis Bukhari ini malam-malam mampir ke satu kabilah orang-orang musyrik. Mau mampir, mau numpang istirahat lah. Kalau bahasa kita mau numpang ngelurusin badan. Karena kan safar malam, apalagi dulu di Jazirah Arab kan bukan seperti sekarang. Banyak hotel, bisa numpang ke masjid. Gurun pasir nggak ada. Mau melanjutkan perjalanan ke Madinah. Sama kepala suku itu sama orang kampung nggak dikasih. Nggak usah, pergi aja kamu. Akhirnya kepala kampung itu digigit akrob, digigit kalajengking. Mereka udah pergi rombongan sahabat, dipanggil lagi. Ada nggak yang bisa ngobatin? Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ada. Saya bisa ngobatin. Tapi saya minta upah 30 ekor kambing. Akan dibacakan Al-Fatihah 7 kali. Para sahabat geger, ini gimana Al-Fatihah 7 kali ini? Nggak pernah ada dalil Nabi nyampaikan. Maka ditanya sama Nabi ketika pulang ke Madinah. Apa yang menyebabkan kok kamu berani-berani kalau bahasa kita? Kalau bahasa simpelnya, kok kamu mau bisa ngide-ngide Al-Fatihah 7 kali? Jawaban Abu Sa'id Al-Khudri simpel saja. Syai'un waqa'at fil qalbi. Kok feeling saya itu nyatakan angka 7 ini angka berkah ya. Ya kan? Karena langit lapis 7, bumi lapis 7, dunia pun diciptakan 7 masa. Makanya dulu ada grup band Sheila on Seven, itu ngambil daripada berkah Al-Fatihah. Sheila on Seven. Karena saya langsung tanya, itu sakti itu santri saya, santri kami. Waktu saya masih di Jogja, bolak-balik ya, masih ngajar di Jogja, masih ngajar di Magelang. Ada kampus teman-teman Salafi itu, rektornya minta untuk salah satu ustadz di pondok kami ngajar di situ. Ya, kata guru kami, kowe wae man sing ngisi. Akhirnya itu saya mampir ke Masjid Al-Ittihad Kaliurang, itu ada memang sakti itu si Salman nama hijrahnya. Ya dia cerita seperti itu. Ini Abu Sa'id Al-Khudri, saya unwaqat fil qalbi. Kok feeling saya ngatakan 7 kali Al-Fatihah ini. Akhirnya sembuh. Anna Rasulullah SAW bahwa Nabi SAW bersabda, Fatihah itu kitab syifa'un min kulli sam. Al-Fatihah itu obat daripada segala racun. Nah inilah di mana nalar kita harus mauqif. Artinya al-imanu
takdimun nakli ilal akli. Orang beriman ini harus nakli dulu, dalil dulu kamu dahulukan, baru akal. Tapi tadi jangan menumburkan antara dalil dan akal. Dalil itu untuk menjadi penguat keyakinan, akal itu untuk meraba. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Ada seorang sahabat, namanya siapa? Khalid bin Walid. Ditantang, orang-orang yang pengikut Muhammad, datang ke kerajaan kami, kalau kamu mampu minum racun ini, dalam kitab itu sahabat cerita, lihat di YouTube, di Google, saya nggak pernah lihat. Tapi insya Allah ada. Ketik aja. Sahabat yang minum racun. Dipanggil. Karena sahabat itu apa balasannya? Kalau kamu minum racun ini, kamu nggak apa-apa, maka saya dan masyarakat saya masuk Islam. Akhirnya betul. Khalid bin Walid baca Bismillahirrahmanirrahim sampai Al-Fatihah selesai, baru baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samil alim. Diminum racun, bahkan dikatakan 3 gelas racun. Cuman jangan ngikut-ngikut, itu maksudnya. Ini yang maksud saya, jangan dipertentangkan antara akidah dan syariat itu gitu. Nanti denger ini ibu-ibu pulang, Wipol ini makhluk. Ya, kalau belum jatahnya mati, belum mati. Ya sudah. Itu tadi, jangan ditumburkan. Ada sahabat ini tawakalnya betul. Bawa unta, kalau bahasa kita mungkin ya unta ini kan sesuatu yang mewah, barang mewah. Ya, kalau bahasa kita bawa motor baru lah mungkin ya, seperti sekarang ya, motor apa ya. Dia bilang, atawakkalu 'ala Allah, ini unta saya biarin aja, nggak usah saya talikan. Kata Nabi apa? Ikilha fatawakkal 'ala Allah. Kamu ikat dulu unta itu baru kamu tawakal. Nah begitu juga kata ulama, biasanya ayat-ayat Quran ini Allah SWT kasih ketika mutor. Mutor tahu? Dalam keadaan kepepet. Orang ini memang sudah pasrah, nggak ada harapan lagi sama selain Allah. Dalam keadaan-keadaan yang memang harus. Maka Rasulullah SAW sabdakan, Al-Fatihah obat daripada segala racun. Dan banyak memang Allah SWT sembuhkan penyakit-penyakit yang dokter sudah angkat tangan. Ada datang seorang udah divonis mati sama kiai kami di Temboro di Jawa Timur. Ini kan kata dokter mau mati, ya sudah kita bacakan Al-Fatihah aja bareng-bareng 7 kali. Siapa tahu doa kalian lebih ijabah. Akhirnya dibacakan 7 kali, ditiup di air, diminumkan, sembuh. Tapi ada juga dibacakan Al-Fatihah nggak sembuh. Bukan Al-Fatihahnya nggak manjur, tapi dalam fi'ilmillah, dalam takdir Allah memang itu nggak sembuh. Dan kata ulama, jangan kamu mengatakan kalau doa itu diijabah berarti orang ini sudah hebat. Tidak. Kesembuhan itu milik Allah. Nah begitu juga ini masalah Ida Dayak ini. Ya memang tauhid dia betul. Tapi jangan menganggap ini kiai, ini wirid. Kita lihat amaliyah dia gimana. Syariah dia gimana. Dia jaga sholat tidak. Ini yang kita pentingkan. Dulu berapa tahun yang lalu tuh ada ponari, geger juga itu. Nyelupin tangan di air. Ya, akhir saya orang biasa. Kemarin sebelum ponari ada namanya Ningsih Tinampi gitu juga, bisa ngobrol dengan malaikat dia bilang. Tahu Ningsih Tinampi? Perempuan itu. Jadi nggak usah kagetan barang-barang begitu. Nanti Dajjal lebih dahsyat lagi. Dan di luar Islam pun Allah SWT kasih. Di India ada namanya Sai Baba berapa tahun yang lalu. Orang menjem mata bisa hidup. Bahkan keluar dari tangannya tepung. Penyakit-penyakit banyak juga bisa diobati. Itu dia nggak pakai nama Allah malah tuh. Malah jelas-jelas dia ngaku Tuhan. Sai Baba itu loh. YouTube-nya masih ada, keriting keribo. Pengikutnya jutaan. Bahkan dia bisa bikin water project. Dan ini bukan Jarini kalau bahasa orang Jawa. Saya lihat kok. Di Magelang itu tulisan water project from Sai Baba. Dia cukup nepukkan tangan aja itu, tempat yang dirasa air nggak bakal keluar, nyembur di situ. Jadi jangan suka gumun kalau bahasa Jawa itu. Ya kesembuhan itu mutlak milik Allah. Allah akan kasih
di mana saja Allah kehendaki. Tetapi dalam hadis-hadis nas seperti ini kita harus yakin. Kata Rasulullah, Al-Fatihah adalah obat daripada racun. Bab mengenai keutamaan membaca Al-Fatihah. Untuk mengobati orang pingsan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, ini namanya kita PDF ini begini ya, insyaallah sebentar. Bergeser dikit, bergeser semalamannya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat mengenai ihtimam ala qiraatus suratul Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca suratul Fatihah kepada orang yang pingsan. Maro ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ghazawhum ala rajulin qad suri'a, pada seseorang nabi dalam sebagian peperangan ada seorang sahabat tuh yang pingsan. Faqara ba'dhum udunihi fil Qur'an fabari'a, maka dia membaca Al-Fatihah di telinganya orang pingsan. Maka orang pingsan itu siuman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya umil Qur'an wa syifa' min kulli da'. Ada seorang sahabat. Ada perempuan ini, ada laki-laki itu pingsan, dibacakan suratul Fatihah di telinganya. Maka tanya, ini apa yang dibacakan? Orang pingsan bisa siuman. Maka dikatakan suratul Fatihah Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, hiya umul Qur'an. Surah Fatihah itu adalah ibunya Quran, dan itu adalah obat daripada segala penyakit. Hadis mauquf. Hadis mauquf ini tidak sampai kepada sahabat, cuman berhenti di sahabat, tidak sampai kepada Nabi, tapi berhenti di sahabat. Cuman hadis mauquf ini kata ulama menjadi dalil. Dalam surah At-Taubah ayat 10, Allah sudah ridho dengan perilaku sahabat. Dan diyakini walaupun ini tidak sampai ke Rasulullah, tentu perkataan sahabat ini tidak mungkin keluar daripada perintah Rasulullah. Wa akhraja Syekh fi Thawab an Atha qala idza arada hajatun faqra al-Fatihah takhtimaha tuqda insyaallah. Dari sahabat Atha radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kalau kalian ada hajat sesuatu, faqra suratul Fatihah takhtimiha. Kamu baca surah Al-Fatihah sampai selesai, tuqda insyaallah, maka hajat-hajat kamu akan dimudahkan oleh Allah. Makanya inilah orang-orang NU, orang Nahdiyin, dikit-dikit Al-Fatihah. Al-Fatihah itu punya dalil seperti ini. Jadi bukan berarti ngarang sendiri, tidak. Al-Fatihah ini bisa menyambungkan kerinduan, dan ini memang banyak terjadi. Ada santri teman kami datang sama kiai, saya mau pulang aja mondok, nggak kuat mondok karena orang tua saya nggak setuju saya mondok. Keras sekali orang tua saya, kiai. Ya sudah, coba kamu baca dulu 1 minggu, tiap habis sholat kamu baca suratul Fatihah 21 kali, kamu kirim ke orang tua kamu. Betul, hari ke-7 berbola. Yang tadinya orang tua dia benci sekali, kemudian menjadi sangat mendukung, akhirnya dia sekarang punya pondok. Kita punya kerinduan kepada anak kita yang jauh, supaya Allah jaga dia, bacakan Al-Fatihah. Ambil dalil dari ini. Al-Fatihah ini perasan semua kitab-kitab terdahulu ya. Ya berarti kan kalau Quran tuh perasan intisari daripada 3 kitab sebelumnya, dan Quran itu perasaannya Al-Fatihah, berarti ya dengan kita membaca Al-Fatihah sama kita dengan membaca Taurat, membaca Zabur, membaca Injil, membaca seluruh Quran. Itu membaca surah Al-Fatihah. Bab mengenai keutamaan membaca surah Al-Fatihah untuk perlindungan.
Wa kharajal Bazzar bisanadihi bisanatin. An Anas radhiyallahu anhu, daripada sahabat Anas nih, khadimnya Nabi 10 tahun. Allah Rasulullah SAW idza wada'ta jambaka ala firasi wa qara'ta Fatihatul Kitab wa qul huwallahu ahad faqad aminta min kulli syai'il al maut. Kalau kamu udah ingin pergi ke tempat tidur kamu, udah ngantuk banget, maka kamu minimal baca nih, kamu baca Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad. Apa janji Nabi ini? Faqad aminta min kulli syai'il al maut. Kecuali kamu akan pasti dijaga oleh Allah malam itu, kecuali memang jatah kamu mati malam itu. Kamu akan dijaga daripada segala sesuatu, kata Nabi, kecuali memang kamu jatahnya mati malam itu. Ini keyakinan. Ustadz, bukankah sebelum tidur itu bagus baca Al-Muluk dulu? Baca sajadah dulu? Baca 100 ayat dulu? Boleh. Tapi kan model-model kayak kita ini malas-malas ini. Pengennya ngatamkan Quran dalam waktu 5 menit. Caranya gimana, Mas? 3 kali. Ya ini yang disampaikan itu. Makanya kalau perlu nih ditulis, diketik nih. Jangan sekali-kali tidur sebelum baca Al-Fatihah sama Qulhu, ditempel di. Karena kita nggak tahu. Makanya dikatakan tidur itu kan akhul maut. An-naum akhul maut. Berapa banyak orang yang tidur pagi-paginya nggak ketemu lagi anak istrinya. Maaf, orang yang bawa golok samping kita deh. Terakhir ada itu viral, pening dia ngeliat lakinya, kemaluan lakinya dipotong lagi tidur. Nah, hati-hati Pak, jangan macam-macam sama ibu di samping. Potong nanti. Ustadz, sekarang ini kan zaman dimana kita udah bisa jalan-jalan ke Venus, ke Merkurius. Kok barang-barang begitu? Loh, barang-barang begini ini, maaf, walaupun di zaman sudah begini ini, orang-orang yang klinik-klinik ini masih banyak, masih laris manis. Apalagi mau deket-deket pencalonan. Iya, caleg. Ada caleg-caleg itu banyak cerita. Sampai maaf, dia telanjang bugil, goyang-goyang, baik laki maupun perempuan. Kadang-kadang ada caleg yang siap jalan mundur, caleg siap makan tai kotoran dia sendiri. Ini kejadian. Saya lagi main panahan berapa tahun yang lalu. Deras hujan. Tiba-tiba ada jemaah saya datang. Sebenarnya itu nggak mau nemuin saya, nemuin Ustadz yang samping Ustadz Anip itu. Mungkin antum tahu Ustadz Anip itu, Abu Yazid di Kampung Quran. Ustadz di sini, kata si Bagus itu. Ya memang rumah ibu saya di sini, saya bilang. Akhirnya curhat. Ayah saya baru meninggal saat ayah mertua. Mantan orang nomor 1 kepolisian Lampung. Setelah dia meninggal, saat isi di lemari dia banyak betul barang-barang klinik. Gak usah kepo, siapa ini mantan Kapolda kira-kira? Udah meninggal orang. Kliniknya banyak. Artinya gitu. Kalau bahasa orang Serang itu anak sing ngirim. Betul itu kelihatan banget. Dam tum cahaya di atas tuh. Dan pelaku-pelaku dukun itu sama seperti dokter, kadang-kadang salah kirim itu, salah ngasih obat, ngasih resep. Dan gitu juga kadang-kadang orang-orang dukun itu mau ngirim ke situ, nggak kena di situ, pindah. Ini kejadian. Ada ustadz, masih saudara saya, dia dihasad dengkikan dengan kawan dia. Akhirnya dikirim sesuatu, tenung, santet, nggak kena di dia, membal ke anaknya. Anak tiba-tiba teriak, sakit. Ya kalau yang salah kirim transferan enak juga Mas ya. Tiba-tiba Mbak Yu Sri Mulyani, ya kan, ngasih salah transferan dari 375 triliun itu 1% aja. Oh ya langsung nggak kerja lagi Mas Ridwan. Hai untuk apa? Pening gua di kantor ya, enak wirid-wirid aja. Ini barang-barang klinik ini masih laris tuan. Hati-hati. Barang-barang goib begitu masih banyak sekarang ini. Dan dokter mengakui penyakit-penyakit non medis yang metafisik itu sering kami jumpai. Semalam ketemu dengan jemaah saya Dokter Teddy kepala rumah sakit Prengsewu gitu juga. Penyakit-penyakit metafisik termasuk paman saya, adik kandung ibu saya. Gara-gara perebutan jabatan kepala dinas. Levelnya baru kabupaten. Tapi iya sih kepala dinas ini, kepala dinas pendapatan, ya lumayan lah. Ya, basah juga lah gitu.
itu disihir, disantet sama sihir Bali. Paman saya itu nggak ada penyakit apa-apa. 2 bulan nggak bisa ngapa-ngapain. Baring kanan, baring kiri. Adik kandung, adik kandung ibu saya, laki-laki cuma 1. Dibawa ke Urip, dibawa ke Cipto sampai. Akhirnya sudah. Saya bilang sama saudara saya ini kalau ruqyah yang baru tahap-tahap awal saya bisa, tapi kalau sudah tingkat-tingkat begini ya, saya harus akui saya bukan bidang saya. Bidang saya ini ngisi kajian. Yaudah yang bidang kamu siapa? Kata saudara saya, udah ada. Mungkin kalau antum pernah ke Al-Kiram ada namanya Mbah Ja'far. Dia tahu itu. Ternyata betul, jin perempuan dikirim sama santet Bali. Dan paman saya itu ngomongnya udah ngomong perempuan. Dan waktu mau dimandikan dengan ayat-ayat ruqyah itu, ketawa-ketawa itu perempuan yang sudah di dalam tubuh paman saya dan ngencingin Mbah Ja'far yang mengobati. Udah kamu ini kayak mana? Ya udahlah, saya capek juga mau di sini, mau keluar dulu dari sini. Kayak mana caranya? Sudah, masukin saya dalam botol, jam 12 malam tolong keluarkan saya di tempat saya dulu diambil di Danau Hantu Biu. Mungkin kalau antum ke Lampung Barat, Simpang 3 mau ke Kerui itu ada danau, mau ke komplek perkantoran Lampung Barat itu ada danau buatan Hantu Biu. Kan kalau dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim itu kan termasuk tempat-tempat jin, tempat-tempat ya jin kan semua kan, gendrowo, tuyul segala macam kan jin bahasanya. Itu termasuk di danau, di pohon-pohon besar. Kadang-kadang kalau kita lihat lewat pohon rindang itu suka berdiri, itu pengaruh jin. Tapi caranya jangan pamit. Pamit, Bah. Kan kita gitu. Pamit, Bah, tamong. Pamitnya sama Allah. Kita kan gitu, permisi gitu ya. Si Mbah, Bang lewat. Kok si Mbah itu Bang lewat? Maka ini kita mengukur kadar tauhid kita. Ini Nabi sudah katakan 14 abad yang lalu. Kalau kamu baca surah Al-Fatihah, baca surah Ikhlas, kamu jamin aman malam itu. Kecuali memang jatahnya mati kamu malam. Tambah lagi kalau istiqomah ayat kursi. Tambah lagi Al-Kafirun minimal 2 itu. Makanya kenapa kok sampai Nabi mengatakan man qara'a qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas 3 marat ba'da kulli shalah. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 3 kali, falaq 3 kali, an-nas 3 kali, sungguh dia telah mencukupi pada waktu itu. Ini Nabi nggak berlebihan mencukupi. Maksudnya apa? Ketiga surat ini sudah mewakili. Kamu baca Al-Ikhlas, kamu terjaga daripada kemusyrikan, dikunci, tauhid kamu dikunci oleh Allah. Kamu yang kedua kamu baca Al-Falaq, kamu akan dijauhkan daripada penyakit hasad, iri, dengki. Karena kebanyakan kata ulama 99% adanya kiriman-kiriman gaib ini gara-gara orang hasad, iri, dengki. Coba perhatiin. Sampai dalam cerita Nabi Yunus mau dibuang itu gara-gara kan dengki keluarganya. Kemaksiatan pertama terjadi antara Qabil dan Habil itu karena dengki. Dan biasanya kata ulama, orang yang dengki ini biasanya pada kerjaan yang satu profesi. PNS dengan PNS. Ya, ustadz sama ustadz. Betul, bahkan tukang pijit sama tukang pijit. Saya itu diurut cerita. Bapak kenal dengan tukang pijit tuh? Iya. Oh itu mah baru mijit tuh Pak, nggak bisa mijit tuh. Belajarnya sama saya. Oh saya bilang, hasad iri dengki kamu sama tukang pijit. Karena kalau tukang pijit nggak mungkin dia mau iri dengki sama PNS. PNS sama PNS juga. Kata Mas Ridwan, apa orang itu? Golongan sama gua. Dikasih jabatan gua enggak. Lihat, ahli politik dengkinya sama-sama ahli politik juga. Iya. Gitu juga pengurus masjid sama pengurus masjid. Ada kayak gitu? Di sini enggak, di sini ada. Imam dengkinya sama imam juga. Imam masjid. Maka hati-hati. Ibu-ibu pengajian dengkinya ibu pengajian juga. Maka hati-hati nih. Dan dengan kita kunci dengan Al-Falaq ini, Allah SWT akan bebaskan kita daripada sifat didengki hasad. Yang ketiga, qul a'udzu birabbin nas, ini mengunci daripada kejahatan daripada golongan jin dan manusia. Ini baca ini
3 kul ini kalau bahasa kita ini diulang-ulang, dibacakan kalau perlu anak. Bismillahirrahmanirrahim. Bab fi ihtimam qiraati suratul ayatul kursi, bab tentang keutamaan membaca ayatul kursi. Ayat kursi ini dikatakan Ismul A'zam, nama Allah yang paling mulia. Ini cerita mengenai seorang sahabat bertemu dengan jin yang memberikan amalan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi ibni Ka'ab radhiyallahu anna kana lahum, bahwasanya mereka jarinun fihi tamrun, mereka punya kurma-kurma yang sudah panen. Wa kana mimma yata'ahadu fayajiduhu yanqusu. Tapi pelayan-pelayan Ka'ab ini cerita, ini udah panen ini, cuman kurma-kurma ini hilang terus. Dimaling. Kata yang punyanya, ayolah kita jagalah siapa yang maling kurma ini. Faharasa ba'da lailatin, menjaga di awal malam. Fa idza wabadi bidayat badaat, baru saja mulai mau dijaga. Syibul gulam al-muhtalam, ada kayak anak laki-laki bogel seperti itu, hitam. Olah fasalam tuh, maka akhirnya saya beranikan diri, kata Ka'ab tadi, mengucap salam sama laki-laki gelap tadi, pendek tadi. Istilahnya gulam ini ya anak kecil seperti itu. Saya ucapkan salam, maka anak tadi mengatakan waalaikumsalam. Fakultu ma anta jinun am insun. Kamu daripada golongan jin atau manusia? Ola jinun, saya ini dari golongan jin. Fakultu, maka dikatakan nawil niyadaka, coba kalau kamu benar jin, kata sahabat tadi, coba tunjukkan tangan kamu. Fa idayadaka kalbin wa sya'ru kalbin. Maka ketika dia menunjukkan tangan, maka saya lihat, kata sahabat, tangannya seperti mana tangan anjing dan rambutnya seperti rambut anjing. Hada khalqul jin faqala ma alimta al jinnu ana fihim man huwa asyaddu minni. Kamu tahu enggak? Kamu ini ngeremehin saya. Saya ini di kalangan jin sudah paling ganteng kalau bahasa gitu. Sudah paling hebat saya ini. Maka dia mengatakan, "Ma yaminuka ala ma sonata?" Faqala balagani annaka tuhibbu shadaqah. Fa babtu an usiba min tu'amika. Kenapa kok kamu ngambilin kurma saya? Kata sahabat. Saya dengar dari teman-teman saya jin, katanya kamu tuh suka sedekah. Ya sudah, saya ambilin aja kurma ini. Oh, kamu ini sedekah, maling itu. Ya kan seperti itu. Akhirnya ditanya, Maladi yuhrizuna minkum. Kira-kira apa amalan yang kami ini, yang mesti kami buat sehingga dagangan kami, sehingga pertanian kami ini terhindar daripada kejahatan golongan kamu. Maka jin tadi mengatakan, hadil ayatul kursi. Kamu tahu nggak? Baca ayat kursi, fatarako gadan. Maka akhirnya jin itu meninggalkan laki-laki tadi. Nggak percaya ini. Masa iya sih ada jin mau ngasih amalan kalau bahasa kita kan? Nggak percaya, gimana nih? Akhirnya matur sama Rasulullah pagi-pagi. Apa kata Nabi? Fa akhbaruhu, saya mengabarkan kepada cerita ini, cerita yang panjang ini, yang heran ini sama Nabi pagi-pagi. Maka Nabi mengatakan sadaqal khabith. Dalam hal ini jin itu sudah mengatakan benar. Khabith ini sesuatu yang kotor. Ini orang kotor, makhluk kotor itu sudah ngasih amalan kamu yang benar. Khabith ini kan ya makhluk yang kotor. Rawah Ibnu Hibban, Khuzaimah, dan di sini hadis yang hasan. Dan ini terjadi, Pak. Jadi kalau antum mau ninggalkan mobil, baca ayat kursi dulu. Tinggalkan sambil baca ayat kursi. Toko gitu juga, penjagaan. Uang di rak, karena tuyul itu ada. Walaupun tuyul para hitam juga ada gitu kan. Ya kan? Di rak. Saya bilang itu, ada komunitas di Facebook itu namanya KAG, Komunitas Alam Goib. Mau cerita-cerita itu bagaimana hukum tuyul segala macam, babi ngepet, dan ternyata ada. Jin namanya itu. Ambil kira-kira diselipin, ambil 2 lembar, 3 lembar. Maka katanya kalau uang itu mau diamal dari tuyul, yang pertama diikat karet, yang kedua pakai celengan, ditutup. Dan yang paling utama dibacakan ayat kursi.
Ayat kursi ini ismul azam. Bahkan dikatakan orang yang baca ayat kursi, maka Allah akan jaga dirinya, jaga keluarganya, bahkan akan jaga tetangganya. Dan ini banyak terjadi Pak, saya. Tapi tadi, saya memang alhamdulillah nih, tahadus bin imas, saya baca ayat kursi bahkan 10 kali itu, sudah hampir 15 tahun. Dan betul Allah tampakkan bagaimana memang salah satu fungsi ayat kursi ini untuk menjaga barang. Kalaupun sudah hilang, Allah SWT akan ketemukan. Dengan catatan kita tadi ya. Memang betul-betul kepepet. Banyak cerita-cerita saya itu. Ini saya ngasih contoh saya ya. Saya nggak mau ngambil contoh ulama-ulama ya, karena saya ya sama antum orang biasa sama. Artinya saya mengatakan bahwa saya saja yang sama seperti antum. Allah tampakkan keutamaan ini. Banyak di Jakarta dulu. Kami mau belanja, saya mau belanja, isi mungkin di dompet itu ada hampir 1 juta. Jatuh dari motor, dari kantong saya. Saya udah pergi jauh, saya datang lagi, dompet itu masih ada. Begitu juga waktu saya masih di Panglima Polim, jatuh dompet saya sudah masuk kamar, pinggir jalan tuh padahal. Saya keluar lagi ada. Bahkan terakhir beberapa tahun yang lalu, saya nganter, kan saya termasuk orang yang teledor. Saya nganter ibu saya terapi di daerah Hanura, makan nasi uduk, dompet ketinggalan di meja. Baru ingat pas sudah mau nyampe rumah di Labuan Ratu. Wah, saya bilang, mah dompet saya ketinggalan. Itulah kamu itu pertama, mah. Teledor. Udah kesana lagi. Salah lagi memang nggak ada. Udah saya yakin aja. Hari Minggu kalau nggak salah itu. Hari Sabtu apa kesana. Saya baca ayat kursi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ternyata betul. Hari Senin tiba-tiba ada telepon masuk, tidak saya kenal, WA. Ini Ustaz Sulaiman ya? Iya. Kenapa? Ustaz, saya ini nemuin surat-surat STNK mobil, STNK motor atas nama Ustadz nih. Tapi udah dalam kresek. Saya bilang, ya Allah. Ya betul. Datang ke rumah, akhirnya ke rumah. Dia cerita. Jadi, saya ini kan Gojek, Ustadz, dia bilang. Jadi ada kawan Gojek mampir kencing di Pertamina Durian Payung. Dia lihat di atas temboknya itu ada plastik kresek. Dia lihat ada STNK mobil, STNK motor, ada surat-surat, KTP, SIM. Akhirnya dibawa lah ke tempat kami nongkrong di bawah jembatan flyover Pasar Tugu itu. Akhirnya kan ini siapa ini ya? Ini ada yang kehilangan begini-begini. Dia lihat tuh, wah ini Ustadz gua nih. Ah bohong loh, akhirnya dibayarin 100.000. Saya bayarin 100.000 lah. Ketemu. Ya duitnya biarin aja Pak, duitnya. Nggak ada juga duitnya. Tapi ini kapan dibuat, kapan Allah kasih? Ketika memang motor. Saya pernah gitu juga. Helm saya waktu khutbah Jumat, pakai motor waktu itu. Helm baru hampir 500.000 saya beli. Saya cantelkan tuh padahal di bawah jok gitu. Digunting sama orang. Iya, digunting, udah saya baca kursi, akhirnya dikembalikan lagi helm. Tapi kalau seandainya nggak dikembalikan ya sudah, bukan berarti ayat kursinya nggak manjur. Karena fi'il milal dalam takdir Allah memang harus seperti itu gitu. Ini kita melatih tauhid ya, takdimun nakli ilal akli. Saya perlu penjagaan ghaib. Saya perlu penjagaan dari Allah dengan cara menjaga Quran dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Baik, yang mau nanya silakan. Ya, salam. Ya, ya dalam Islam ini ada istilah barokah. Ditulis di pintu, ditulis kemudian ditaruh di pintu nggak apa-apa. Artinya tidak keluar dari syirik. Karena namanya syirik itu apa? Menyembah selain Allah. Nah, kalau kita lihat ayat kursi itu punya siapa? Punya Allah. Berarti sama saja kita itu minta ya Allah dengan wasilah Al-Qur'anmu tolong jaga rumah saya. Ya boleh. Yang nggak boleh itu kalau kita minta penjagaan dompet, nulis Quran, taruh di dompet, dompetnya didudukin di pantat, itu nggak boleh. Bukan nulisnya nggak boleh, tapi kalau kita tuh yakin tulisan Quran tuh nggak akan kita taruh di depan pantat, nggak apa-apa. Contoh ada yang nanya, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau mobil suami saya itu ditulisin surat Bismillahirrahmanirrahim sama Al-Fatihah? Boleh. Kalau perlu
ditempelin Yasin di mobil, biar mobilnya suami ibu nggak pergi ke tempat macam-macam. Ya kan? Kalau sudah Quran semua isi mobil itu, masa iya mau pergi ke kafe? Kan ketahuan itu. Jadi boleh. Tapi kalau dia itu dompet, atau mungkin nih misalnya ibu nggak apa-apa punya kalung, di situ tulisan Al-Fatihah, nggak apa-apa. Orang-orang Kristen aja bangga mereka pakai kalung salib. Masa iya kita nggak bangga pakai kalung ada tulisan Al-Quran? Tapi tadi kalau kita mau masuk kamar mandi, dicopot. Seperti itu. Yang lain? Ya. Baik. Kalau memang yang tertuju minta kepada orang nggak boleh. Tapi kalau tawasul boleh. Ya Allah, saya minta kepada Engkau kesembuhan dengan wasilah orang soleh ini, boleh. Dia punya amalan, itu namanya tawasul bil amal. Itu dalam hadis ada. Ada seorang tertutup dalam goa, ya kan? 3 orang. Yaudah, kita ini nggak bisa keluar. Yaudah kita tawasul dengan amal-amal kita. Ya Allah, saya punya amal. Saya ini punya sepupu. Dulu saya pengen gauli dia. Dia takut, dia bilang nggak mau berzina dengan saya. Saya udah kasih duit banyak. Akhirnya saya tinggalkan. Kalau betul-betul amalnya karena Engkau ya Allah, tolong buka batu ini. Buka dikit. Yang kedua, ya Allah, saya ini punya ibu. Yang saya ini nggak pengen anak-anak saya minum susu. Kecuali ibu saya, orang tua saya bangun. Maka kalau Engkau terima amal ini, Engkau buka batu ini. Maka ulama ini dalil. Artinya mentawasuli dengan amal sendiri ataupun dengan amal orang boleh. Kita mintanya tetap sama Allah. Paham ya? Ini jangan dia dianggap syirik lo ya, karena syirik itu minta kepada selain Allah. Jadi tawasuli Allah dengan keberkahan sol. Tapi harus orang soleh. Jangan namanya soleh nggak soleh. Datang ke kuburan soleh, udah jelas sholat enggak. Minta tawasuli Allah dengan sebab amalan soleh. Soleh aja bilang gua aja lagi digebuk di kubur, gimana lo ini? Seperti itu. Jadi mintanya tetap sama Allah. Nah, terus kalau dengan wasilah daun kelor, memang daun kelor itu memang wasilah untuk mengusir jin kok. Dan kalau dipukul-pukul, bahkan diminum, bahkan dimandikan, daun bidara juga seperti itu. Yang lain? Ya. Salam. Ya. Baik. Tadi kan sudah kita sampaikan, kata seorang sahabat, kalau kamu pengen hajat sesuatu, kamu baca Al-Fatihah sampai selesai, maka hajat kamu akan dipenuhi. Artinya walaupun tidak dipastikan. Karena kata ulama dalam pemahaman pemenuhan hajat ini, jangan berpikir seperti apa yang kita minta. Karena Allah yang paling tahu hajat kita ini
mau dikabulkan bagus atau tidak itu kan Allah yang tahu. Sama seperti ada anak kecil, saya sering kasih tahu kan. Ada anak kecil dikasih main-mainan masak-masakan sama maknya. Sama maknya dibilang, dikasih daun-daunan, dikasih pisau-pisauan, oh ini pas masak. Tapi ketika ibunya ini masak pakai kompor, dihidupkan gas, pisau bisa motong daging, anaknya nggak bisa. Maka anak bilang, ibu sayang nggak sama saya sayang. Kalau ibu sayang sama saya, tolong beliin kompor gas, tolong beliin pisau. Sekarang saya tanya, wujud sayangnya sama ibu dikabulkan nggak hajatnya? Kabul, tapi nggak sekarang. Gitu. Nah gitu juga ketika kita minta itu, dibacakan Al-Fatihah, kadang-kadang cara Allah untuk mengabulkannya bukan seperti apa yang kita pikir. Tapi dalilnya itu tadi sahabat. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya orang-orang terdahulu. Dari mana? Dari zaman Nabi Adam. Siapa orang-orang terdahulu yang golongan soleh? Nabi Adam, anaknya Habil, sampai kepada sekarang. Orang-orang terdahulu ya pokoknya orang terdahulu. Kapan generasinya? Generasi sebelum Nabi Muhammad. Generasi Nabi Muhammad. Orang terdahulu termasuk orang yang sudah meninggal sebelum kita. Jadi orang terdahulu itu mutlak umum. Ada lagi? Ya. Ya, baik. Ada namanya dalam akad tuh hilah. Hilah itu bukan cari pembenaran. Cuman membuat akad yang tadinya halal, kita cari akad yang halal. Tadinya akad yang haram, kita cari yang halal. Sebenarnya masuk ranah fikih, tapi saya jelaskan apa. Kalau dengan akad seperti ini, Mas Ridwan, saya pinjam uang 10 juta, ini tolong motor saya sebagai barang gantian. Karena sudah luzum satu kalimat itu berbarengan, maka ketika kalimat itu berbarengan, di saat itulah Mas Ridwan nggak boleh pakai motor saya. Tapi kalau akadnya dipisah, saya pinjam dulu dengan Mas Ridwan, saya bilang, Mas pinjam duit dong 5 juta. Ustadz kapan mau bayar? Saya bilang 1 bulan ya Mas. Udah diputus tuh. Diputus, ngopi dulu kalau malam ya kan. Seputus minimal 1 detik. Setelah itu Mas Ridwan bilang, boleh nggak Ustadz pinjam motor? Boleh. Paham ya? Jadi diputus kalimatnya. Tapi kalau tidak diputus ya berlakulah itu. Mengambil manfaat. Tapi kalau diputus nggak apa-apa. Jadi 2 akad. Yang pertama minjem duit dulu, yang kedua baru minjem motor. Atau yang kedua, saya pengen nih Ustadz, dapat untung dong. Orang nitipin motor sama saya pengen dong dapat untung tapi bukan atas nama bunga. Gimana caranya? Boleh. Caranya gimana? Mas Ridwan, saya pinjam duit 5 juta. Berapa bulan Ustadz? 1 bulan, ya sudah. Saya simpan ya motor Ustadz ini. Tapi saya minta ongkos penitipan motor. Biayanya 500.000. Dia bukan bunga loh. Kalau bunga ya itu pegadaian konvensional dengan syariah kan gitu. Kalau pegadaian konvensional langsung di atas namakan bunga. Tapi kalau di pegadaian syariah namanya ongkos titip. Dah kita nggak usah panjangkan itu ya. Nanti insya Allah sampai siang kalau begitu nanti. Karena ini pertanyaan-pertanyaan masalah-masalah duit-duit gini banyak. Pasti banyak ini seperti ini ya. Supaya nggak lari. Nanti ada ustadznya fikih sendiri insya Allah. Beliau yang lebih akan menjelaskan. Cukup insya Allah. Kembali pada sebenarnya meyakinkan diri kita, apakah sebenarnya kita yakin bahwa Al-Quran ini memberikan manfaat karena Al-Quran ini sebagai obat, karena Al-Quran ini sebagai penerang, karena Al-Quran ini sebagai hujah dan sebagainya. Apakah Al-Quran ini memberikan manfaat? Karena kalau kita tidak yakini itu, ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Kita anggap sebagai kita Al-Quran sebagai buku bacaan biasa, bahaya sekali. Karena memang di dalam Al-Quran sendiri sudah menyatakan Al-Quran ini obat, Al-Quran ini penjelas baginda, Al-Quran ini pukul,